Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, buat yang sudah punya anak, banyak-banyaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ribuan bahkan mungkin jutaan orang di seluruh dunia yang menikah dan dia tidak memiliki anak. Buat yang sudah menikah dan tidak memiliki anak pun tetaplah bersyukur karena jutaan orang di dunia ini yang bahkan tidak menikah. Jangankan dia punya anak, menikah juga tidak. Sekali lagi buat kita-kita orang yang sudah punya anak, benar-benar harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apa pasal? Sebab untuk bisa punya anak enggak murah. Muahalnya minta ampun. Banyak orang yang sekian tahun tidak punya anak, lalu setelah dia sedekah mobilnya, baru dia punya anak. Lah kita nggak pakai sedekah, punya anak. Harusnya tinggal bayar kan? Setelah punya, yang bayar gitu sama Allah. Seharga mobil kah? Seharga rumah kah gitu? Ada saya punya sahabat di Semarang, itu bisa punya anak Ustadz Albar. Setelah dia buka selama 75 hari. Jadi dia bilang sama Allah, kalau belum dikasih anak, pokoknya ngasih makan terus tiap malam. Tiap malam itu dia buka tuh pintunya. Kebetulan pada bulan keberapa gitu masuk puasa. Nih kayak kita nih, ini kan masuk bulan apa nih? Bulan Rajab. Ya, doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami umur kepada bulan suci Ramadan. Kalaulah itu bulan Rajab, bulan Sya'ban 28 berarti 56. Ya, berarti 75 hari itu memang masuk tuh bulan suci Ramadan. Betul dikabul oleh Allah. Hari ke-75 dia kata, dia kemudian punya istri itu muntah-muntah. Begitu diperiksa, hamil muda, subhanallah. Tapi dia udah ngelewatin 75 hari. Lah kita coba ngasih makanan yatim enggak? Itu enggak? Kita sholat malam minta anak enggak? Yang ada kita malah bangun malam bikin anak mulu. Lahir mulu anak, subhanallah. Nah tinggal kemudian yang ketitipan anak ini kudu benar-benar bisa mengajarkan anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Bolehlah kita meniru Luqmanul Hakim. Bahkan diabadikan oleh Allah di dalam surah Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami memberikan kepada Luqman hikmah. Anishkur lillah, hendaknya bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa orang yang bersyukur maka dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau orang-orang itu kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Wa idh qala Luqmanu libnih. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, kita mesti ingat, kita petik itu pelajaran kata Allah. Apa pelajarannya? Wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika kemudian Luqman berkata kepada anak-anaknya, dan dia mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kalian mempersekutukan Allah. Sampai bait ini, saya menjadi ayah pun beristighfar pada Allah. Apakah saya sudah mengajarkan kepada anak saya, wahai anakku, engkau lihatlah langit, siapa yang menciptakan? Wahai anakku, engkau cubitlah kulitmu. Dengan apa Allah membungkus kulitmu itu? Wahai anakku, engkau lihatlah ayahmu ini, siapa yang sudah menciptakan ayahmu ini, nak? Cobalah pemirsa di rumah di tanah air, pernah nggak ngajarin ketauhidan buat anak-anak kita? Kalau kita bergeser lebih awal ke surah Al-Baqarah misalkan,
Apakah kita sudah bisa seperti Nabiullah Yakub? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan Nabiullah Ibrahim beserta Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak kami, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin wa fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama Islam untukmu, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Atau apakah kamu menjadi saksi ketika kemudian Nabiullah Yakub meninggal dunia? Menjelang meninggal dunia, wasiat terakhir Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam buat anak-anaknya adalah pertanyaan, ma ta'buduna mim ba'di. Apa sih nak yang kamu sembah nanti sepeninggal ayahmu? Kita orang ini adalah orang-orang yang sibuk meninggalkan warisan buat anak kita berupa harta, tapi kita lupa meninggalkan warisan berupa iman dan amal soleh. Insya Allah kita akan bahas bagaimana bukan saja sedekah bisa menghadirkan anak menjadi soleh, tapi juga lebih penting lagi adalah bagaimana mengajarkan kesolehan itu sendiri buat anak-anak kita. Begitu Ustaz Albar. Buat pemirsa yang belum punya anak nih ya, tapi dia punya mobil, dia punya motor, tanya sama diri sendiri, lebih pengen mana, anak apa mobil? Kalau jawabannya pengen anak, ya udah itu mobil kasih ke Allah, biar nanti Allah tukar sama anak. Tanya sama diri sendiri, lebih penting rumah yang sudah lengkap dengan perabotannya, tapi nggak ada anak, apa rumah biasa kontrakan tapi ada anak? Ketika kita bilang bahwa ya sih Tat, lebih penting sih rumah kontrakan tapi ada anaknya, ya udah. Kalau memang itu lebih penting, yang kita anggap lebih manfaat buat kita, tinggalkan itu rumah dengan perabot-perabotnya. Keluar aja udah. Say goodbye ya kepada tuh rumah. Wassalam, ini rumah wassalam, saya kasih ke Allah biar Allah tuker dengan anak. Insya Allah, pemirsa ikutin saran saya. Allah nggak pernah bohong. Kalaupun tidak diganti sama Allah berupa anak, Allah akan ganti dengan rezeki yang berlipat kok. Nggak usah khawatir. Dan tidak ada orang yang masuk ke gerbang sedekah dengan yakin, kecuali betul-betul Allah akan balas. Amin. Ya, insya Allah. Di bab sodako, boleh jajal ilmu yang satu ini. Pasangin setiap satu anak, 2 anak yatim. 1 anak, 2 anak yatim. Kenapa Ustadz kudu 2? 1, buat mencegah keburukannya. 2, supaya kebaikannya muncul. Maaf Ustadz, dalilnya mana? Capek deh. Dalil langsung mah kagak ada. Kalau dalil langsung, dalil telak. Siapa orang yang pengen anaknya soleh, pasangin dengan 2 anak yatim. Ya nggak ada hadis begitu mah. Ya, tapi insya Allah lewat wasilah sedekah kita meyakini. Ini mah kita aja yang makein. 1 anak, 2 perisainya. 1 buat mancing kebaikannya supaya muncul. 1 buat nahan keburukannya supaya jangan muncul. Ustadz, kalau saya anaknya 6 bagaimana? Ya tanggung jawab, jadi 12. Insya Allah kok nggak berat kok. Nggak berat. Kalau kita mau, nggak berat. Kemarin kita udah belajar. Kita kurangin makan kita. Tadinya 3 kali sehari, jadi 2 kali. Tadinya 3 kali sehari jadi selang-seling dengan puasa Daud. Apalagi nih bulan Rajab, banyakin puasa lebih afdol, ya kan? Kita misalkan biasanya makan 1 anak 1 ayam.
Kebanyakan ya satu ayam. Satu anak, satu paha, satu dada. Sekarang satu paha buat berlima. Sisanya sambel aja banyakin. Ya, kuah bening banyakin. Supaya jatah ayam anak-anak kita itu bisa buat bagi-bagi yang lain. Biasanya kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang hiburan. Udahlah kita jalan pinggir kali aja yang gratisan. Ya, ngelihat eceng gondok sama kaleng. Sama ganggang atau lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa berderma. Makin banyak kita sodakonya, kita punya anak makin soleh insya Allah. Amin. Yang kemudian, setelah kita bersedekah untuk anak kita, jangan lupa kita berikan dia contoh yang baik. Tadi ada pemirsa dari Cirebon juga ya, yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara ngedidik anak supaya sedekah? Mah gampang. Istri saya ngajarin anak saya sholat dengan cara apa coba? Dia beliin mukena kecil. Dia beliin sejadah kecil. Dia beliin jilbab kecil. Lalu itu sejadah dan mukena ditaruh aja di pinggir dia sholat. Subhanallah wirda salama ulia. Dan kumi rahmatal qulub. Tidak pernah keluar dari saya punya mulut tentang dia bagaimana. Enggak. Begitu aja caranya. Kita jadi imam, istri kita jadi makmum. Kemudian gelarin sejadah kecil sama mukena, dia pakai dengan sendirinya. Bangganya seorang ayah nggak ketulungan kalau anak bisa pakai peci sendiri, betul nggak? Bangganya anak nggak ketulungan ketika ayahnya menyediakan peci. Ini jangankan ya melihat anaknya soleh, uang kita ngaca. Begitu kita ngaca, ternyata diri kita tidak soleh. Bagaimana mau mengajarkan kesolehan buat anak kita? Kita terusin nasihatnya Luqman. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurni wa liwalidayka ilayyal masir. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Sesungguhnya dia tuh waktu hamil tuh berat. Menyusuinya juga berat. Ajarkan yang begini kepada anak kita. Jangan risau anak kita matematikanya jeblok. Jangan cuman risau anak kita bahasa Inggrisnya jelek. Tapi risaulah kalau anak kita manggil kita ini kamu. Walaupun saya sih, ini faktor bahasa ya. Saya pernah makan siang, sarapan pagi di rumah orang yang kaya banget. Begitu sarapan, nih mantu. Ngomong begini, nanti kamu habis pagi ini acaranya kemana? Spontan saya jawab. Walaupun telinga ini rasanya aneh gitu. Maaf ya Pak, saya terbiasa hidup di kultur Betawi yang santun sekali. Kalau ketemu sama orang tua, kita cium tangan. Walaupun orang tua itu tidak berilmu. Apalagi kalau ketemu orang yang berilmu, nggak boleh kita manggil kamu. Kita manggilnya Ustadz. Terhadap senior pun nggak boleh kita manggil anta, nggak boleh kita manggil ente, manggilnya antum untuk menghormati. Maka ketika orang manggil saya kamu, hati saya langsung mengajarkan kepada diri saya, jangan kamu sombong, kamu bukan siapa-siapa. Tetap penuhi. Maksudnya supaya saya jangan marah dengan dipanggil kamu. Nah orang ini kembali si mantu nih ngomong, kamu pagi ini acaranya kemana? Spontan saya jawab Ustadz. Pagi ini saya, bukan bapak, tapi ini mertua saya. Saya melongo, gila, mertuanya dipanggil kamu. Gimana ceritanya? Nah inilah, anak-anak nih harus diajarkan kesantunan. Makanya kan kalau kita punya keluarga tuh ya, kita membahasakan ya. Kita membahasakan misalkan kakek panggil opa, opu, terus apa lagi tuh? Njit, jiddah, ammu buat paman, ya. Atau apalah itu mengajarkan kesantunan dengan orang tua. Ini pun harus diajarkan anak-anak kita. Ajarkan dia cara melipat kain yang benar. Ajarkan dia pakai sorban. Ajarkan dia sesekali pakai gamis untuk berangkat hari Jumat, sholat Jumat. Ajarkan anak-anak kita memiliki Qur'annya sendiri. Ajarkan anak-anak kita ya
mulai menghitung tasbih. Ini loh, yang begini-gini loh. Bangunkan anak kita, bangunkan anak kita. Nah, bangun. Bangun. Udah mau jam 4. Nyaurnya. Kemarin 1 Rajab udah puasa. Ini sekarang ketemu Senin Kemis nih besok. Hari ini hari Senin misalkan ini kan Rebon ya. Besok nih bangunin dong. Supaya anak kita mulai ikut puasa. Pokoknya mah anak mah bagaimana orang tua, kira-kira begitu. Kalau orang tuanya memang bejat, innalillah dah. Barangkali kalau Allah tidak menyelamatkan anak itu, bisa jadi anak itu akan ngekor kebejatan bapaknya. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala punya cara. Barangkali bapaknya bejat, tapi bapaknya itu enggak. Nah, doa dari kakeknya itulah barangkali yang ngelewatin, nggak ngikutin bapaknya nih. Bisa. Adalah hak misalkan seorang pelacur memiliki anak seorang ulama. Betul nggak? Bisa tuh terjadi. Begitupun keadaan sebaliknya. Bisa jadi seorang kiai memiliki anak seorang pezina tanpa si kiainya tahu. Kalau apa? Kalau si kiainya luput mengajarkan kepada anak-anaknya. Dia bisa ngajarin anak orang lain, tapi ngajarin anak sendiri nggak bisa. Maka itu bisa terjadi. Pengajaran ini penting. Pengajaran Luqmanul Hakim, ya buat pemirsa yang pada pengen mendalami pengajaran Luqmanul Hakim, nanti tinggal buka surah Luqman. Di sana isinya pengajaran-pengajaran bagaimana seyogyanya kita sebagai ayah dan ibu mendidik anak-anak kita. Dan sebagai spirit sedekah, janganlah cuma mengajarkan anak kita, tapi ajarkan juga anak orang lain. Ya begini, saya jadi teringat cara orang-orang tua di kampung ya. Ini subhanallah kalau nanti omongan saya agak kelewatan mohon ditegor ya. Yang dilupakan sama orang-orang tua muda zaman sekarang adalah cara ngadonin anak. Saya pakai bahasa sampir tuh. Ngadonin. Iya kan kue kan sebelum jadi kue kan diadonin dulu. Diulenin. Ya tepung mah istilahnya tepung tuh diaduk dulu. Nah banyak orang lupa mencetak anak soleh itu berawal dari bagaimana adonannya. Bahkan berawal dari bagaimana tempat nyetaknya. Dalam satu seminar kecantikan, saya bingung ketika saya diundang. Ustadz diundang ke seminar kecantikan. Nah gue bingung loh. Ngomong apa sih bilang ya. Di hadapan saya model-model. Saya bingung. Kan kita nggak boleh ngeliat yang cakep katanya ya. Tapi saya ceramah di depan para model. Bagaimana coba tuh? 250 kurang lebih lah. Model. Model sama calon model. Ketua panitianya ngomong begini, Ustaz tenang aja. Ini model-model pan pengajian. Jadi insya Allah mereka pada pakai jilbab. Saya sedikit kecewa. Padahal kita pengen lihat aslinya. Canda. Ini juga tak ada yang SMS nih, Ustaz kan. Alhamdulillah begitu saya datang, betul model-model itu berjilbab cakep-cakep, subhanallah. Saya lebih banyak berzikir mengingat istri. Ya, berzikir kan ingat maksudnya. Disitulah saya kemudian mengatakan kepada pembicara, dokter-dokter dan para psikolog, saya katakan begini, kalau anak mau cantik lahir batin, bikin tuh anak duha sebelum lahir. Bikin itu anak sholatul lail sebelum lahir. Bikin itu anak puasa sebelum lahir. Bikin itu anak bisa baca Quran sebelum lahir. Itu model bingung, kanan kiri bingung, moderatornya juga bingung. Ustadz maaf, kan belum lahir. Bagaimana dia sholat duha? Iya, yang sholat duha emaknya. Iya, yang sholat lail emaknya. Iya, yang puasa emaknya. Ditemenin sama bapaknya. Baru tuh model-model pada melongo. Oh, begitu. Kalau kita ngebenerin anak kita udah 17 tahun, emang repot pak. Salah sendiri, udah karatan. Tapi itu subhanallah ketika Ustadz Albar bilang kayak begitu pun, saya punya istri belum sampai segitu-gitunya. Belum. Tapi kita punya anak kan diajarin sama emaknya. Nah emaknya istri saya ngajarin. No, panggilannya no. Biar nih anak cakep.
kayak Nabi Allah Yusuf, baca tuh surah Yusuf. Biar nih anak cantik kayak Maryam, baca tuh surah Maryam. Biar nih anak perilakunya kayak Nabi Allah Muhammad, baca tuh surah Muhammad. Itu yang namanya istri saya, ngaji mulu bawaan, subhanallah. Betul lah kata Ustaz, anaknya emang beda. Cara ngadonin itu penting. Nih pemirsa di rumah yang belum punya anak, bismillah. Janjian sama istri untuk sholat malam bareng. Terus bisikin istri kita, Dek, sholat malam yang entar, lu jangan pakai daleman ya. Ini saya ngomong udah dialusin nih, udah saya alusin bener nih. Mudah-mudahan jangan pada protes. Apa tujuannya? Habis sholat malam itulah kita kemudian beribadah kepada Allah lewat persetubuhan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Susah saya nerusinnya. Enggak, kadang-kadang terlalu sopan juga enggak enak gitu mulutnya. Coba deh jajal begitu deh, coba deh. Ya. Kalau orang sekarang nih ya, umpama gitu, kalau umpama si suami kesolehan nih, Neng, kita kalau pengen hubungan Maya, kita baca Yasin dulu. Lamaan bang. Dikata kelamaan, udah nggak demen, udah hilang katanya. Kalau ngaji dulu hilang katanya. Udah biar cepet Bismillah aja bang. Bismillah juga kurang itu. Kudu ada doanya. Bagaimana kita ini menjadi ayah yang soleh, istri kita menjadi ibu yang soleha. Insya Allah perkawinan ini akan menghasilkan anak yang soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan kami bersedekah. Dan sedekah kami ini ya Allah, kami meminta kepadamu ya Rahman, agar dengan sedekah ini Engkau jadikan kami orang-orang yang soleh soleha. Dan Engkau jadikan juga anak keturunan kami keturunan yang soleh soleha. Ya Allah, jadikan semua anak-anak muslim di seluruh duniamu ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Walhamdulillahirabbil alamin.